Katang, Kantang, Asan Katang. Itu adalah bahasa Buddhisnya, yang artinya bahwa Tuhan itu adalah tidak dilahirkan, tidak berbentuk, tidak menjelma, dan mutlak adanya. Ya sih, mungkin lebih ngerti ya tentang toleransi ya. Seharusnya yang banyak yang lebih mengerti, Romo. Karena agama yang paling baik menurut Hasmi kan agama yang diyakini. Romo Kayun, selamat datang di halaman belakang Nusantara. Siap. Baik. Gimana kabar? Sehat selalu. Sehat selalu. Iya. Buddha, Romo juga ternyata ya? Kalau di Buddha, Romo cuma bukan pendeta, tapi pandita. Romo Pandita. Iya. Kalau Romo Pandita itu maknanya apa tuh, Romo? Romo Pandita itu adalah bermakna yang dituakan. Yang dituakan. Sebagai pemimpin agama Buddha. Saya minta izin mau ngobrol-ngobrol sama Romo, karena saya ingin tahu Baik. pandangan Romo Iya. mewakili umat Buddha terkait toleransi. Karena kita hidup di Nusantara yang penuh dengan keberagaman, salah satunya keberagaman agama. Kita punya banyak agama yang secara sah diakui oleh negara kita. Kenapa Romo? Kenapa umat Buddha jarang sekali speak up terkait toleransi? Ya, kemungkinan begini ya. Karena kami Buddha itu mungkin menunggu ya. Menunggu dari pihak pewawancara, memohon memohon untuk memberikan pandangan-pandangan secara agama Buddha gitu. Berarti saya adalah orang pertama yang wawancara terkait toleransi. Iya, begitu. Terima kasih Romo. Iya. Nah, Romo, saya baca-baca di internet data dari Badan Pusat Statistik tahun 2021, kalau tidak salah penganut umat Buddha di Indonesia itu hanya di bawah 10%, Romo. Artinya sangat kecil sekali dibandingkan agama yang lainnya. Bagaimana umat yang kecil ini bisa ikut serta menjaga toleransi di bumi Nusantara? Iya, baik. Akan saya jawab sesuai dengan kemampuan dan pandangan saya selaku agama Buddha ya. Jadi begini, kalau secara statistik memang kecil. Ya, secara statistik ya umat Buddha itu kecil. Se-Indonesia itu aja dianggap sebagai agama yang paling minoritas. Ya, bukan paling minoritas, mungkin ada yang di bawah kita yang minoritas gitu ya. Tetapi punya pandangan-pandangan yang mayoritas gitu ya. Kami dari Buddhis atau agama Buddha mempunyai penyokong besar di dalam hal toleransi ya. Ya, masalah sedikit dan banyaknya umat kalau menurut pandangan Buddhis gitu ya, itu nggak ada masalah sih ya. Karena bukan banyaknya bukan banyaknya umat, bukan banyaknya masalah, tapi banyaknya penyokong kebaikan. Itu menurut saya ya, menurut pandangan saya sendiri ya, dan mewakili umat Buddha. Ya, karena toleransi itu sendiri kan mempunyai arti, toleransi adalah manusia yang saling menghormati dan menghargai pandangan orang lain, baik secara kelompok maupun individu. Ya. Jadi kami tidak merasa kecil, ya. Walaupun secara statistik kami kecil, ya. Kami mengakui secara statistik kami kecil, ya. Tapi kami berusaha mewakili umat Buddha di Karawang ini, bahkan mungkin Nusantara dan Indonesia, bahwa Buddhis adalah besar dalam hal memberikan sokongan kebaikan gitu ya. Kalau tidak salah ada salah satu petua di Buddha itu kalau salah mau dibenarkan, Romo. Siap. Perlawanan terbaik adalah dengan berkasih sayang. Perlawanan terbaik adalah kasih sayang dan cinta kasih. Itu kunci dalam agama Buddha. Maka ada salah satu ayat atau syair yang disampaikan oleh guru agung kami, Buddha Gotama juga, janganlah berbuat jahat, tambahkan kebajikan, sucikan hati dan pikiran, itulah ajaran Buddha. Ya, cuma bahasa Buddhisnya nggak saya sampaikan. Itulah arti dari syair atau ayat
yang Buddha ajarkan kepada umatnya. Sebetulnya Buddhis itu mempercayai ada Tuhan tidak, Romo? Oh, percaya Dan sekali. apa Tuhannya umat Buddhis itu? Di dalam agama Buddha itu jelas sekali ya yang Sang Buddha ajarkan. Beliau memberikan ajarannya kepada para siswanya adalah bahwa Buddhis atau Buddha percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Buktinya Buddha ajarkan, ya, yaitu Ajatang, Abutang, Akantang, Asankatang. Itu adalah bahasa Buddhisnya, yang artinya bahwa Tuhan itu adalah tidak dilahirkan, tidak berbentuk, tidak menjelma dan mutlak adanya. Nah, karena 4 jenis ini atau 4 sifat Tuhan ini, ya, ini tidak bisa dijelaskan, ya, tidak bisa dijelaskan secara rinci, karena jelas bahwa Tuhan itu menurut pandangan agama Buddha yang Buddha ajarkan, saya atau kami ini adalah selaku umatnya, cukup menjelaskan 4 sifat Tuhan ini yang tidak berbentuk, tidak dilahirkan, tidak menjelma dan mutlak adanya. Nah, itulah bahwa agama Buddha yakin adanya Tuhan yang Maha Esa. Tuhan itu sendiri, ya, Tuhan yang Maha Esa. Sebutan Tuhan yang Maha Esa itu bisa Sang Hyang Adi Buddha. Itu yang diakui oleh negara Republik Indonesia yang kita cintai. Ya. Secara populasi umat Buddha adalah umat yang sedikit. Kemudian kalau kata Romo, pemikiran umat Buddha lah yang ikut serta menjaga toleransi di Indonesia. Ya. Nah, sekarang seperti apa sih pandangan umat Buddha melihat dinamika toleransi yang ada di Indonesia? Kita ini bangsa Indonesia kadang-kadang ribut sekali tentang toleransi, seolah-olah merasa paling benar. Ya. Ya, itu tadi yang saya sampaikan, bahwa toleransi adalah saling harga menghargai, hormat menghormati antara yang satu keyakinan yang satu dengan keyakinan yang lain, ya. Jadi tidak merasa benar untuk kita, yang lain salah, ya. Itulah pandangan bahwa toleransi di luaran sana mungkin merasa benar sendiri gitu ya, merasa benar sendiri sehingga yang lain salah. Nah, bahwa toleransi menurut pendapat saya yang saya pernah pelajari, ya, yang penting kita tidak mengganggu keyakinan orang lain, ya. Kalau di luaran sana rame ribut tentang toleransi, menurut saya karena belum paham betul. Ya, belum paham betul apa itu toleransi, apa itu menghargai orang lain, apa itu kebenaran yang orang lain atau agama lain, ya. Kami dari agama Buddha tidak merasa terusik sih, ya, karena kami juga tidak mengusik. Kami tidak mengusik keyakinan atau keyakinan-keyakinan yang dimiliki oleh mereka-mereka yang ribut tentang toleransi, nggak ada manfaatnya. Ya. Kami Buddhis berusaha mungkin, sebisa mungkin untuk bisa menenangkan yang kurang paham tentang toleransi, gitu ya. Mungkin dia sih mungkin lebih ngerti ya tentang toleransi ya. Seharusnya yang banyak yang lebih mengerti, Romo. Gitu. Nah, Romo, ada nggak batasan-batasan toleransi yang dimiliki oleh ajaran Buddhis? Ya. Artinya sejauh mana sih Buddhis itu, umat Buddha itu boleh bertoleransi dengan agama lain? Oh ya, baik, terima kasih. Pertanyaan yang sulit untuk saya jawab sebetulnya, ya. Sebatas apa? Sebatas kami bisa memandang kalau itu baik, ya itu akan kami laksanakan. Ya, itulah toleransi. Kalau memang itu tidak baik, ya jangan, karena itu akan melanggar, ya. Toleransi yang sudah saya tunjukkan kepada yang lain sesuai dengan yang Buddha ajarkan, ya, mohon maaf ini Asmi ya, akan saya jelaskan bahwa Buddha pada masanya, pada saat beliau masih hidup, ada seorang pemuda yang menghadap Buddha sendiri. Bahkan sampai si pemuda itu ingin mengikuti ajaran Buddha.
Tapi apa yang terjadi? Buddha bilang, saya tidak akan menerima kamu pemuda semudah itu. Tapi pikirkan dulu, apakah benar yang kamu inginkan ajaranku? Pikirkan dulu. Nah, akhirnya si pemuda itu pulang, datang lagi yang kedua, jawabannya sama, datang lagi yang ketiga kali. Karena pemuda ini memaksa ingin mengikuti ajaran Buddha, maka sang Buddha, silahkan kalau kamu ingin mengikuti ajaranku, tapi saya berpesan, janganlah kamu menyakiti ajaran yang pernah kamu yakini setelah mengikuti ajaranku, tapi junjung tinggilah ajaran yang pernah kamu yakini. Nah, itulah saya dengan para umat ya, memberikan rasa tenang, memberikan rasa damai untuk meyakini ajaran Buddha itu sendiri. Jadi sebatas saya memandang selama toleransi itu baik, dipandang itu memang toleransi, akan kami laksanakan sebatas kemampuan kami. Agama yang belum pernah saya lihat ibadahnya secara langsung itu umat Buddha sebetulnya. Kalau dulu waktu saya di Jawa, itu masih ada sebutan sembahyang agama Buddha. Tapi dengan berjalannya waktu, untuk ibadahnya agama Buddha sesuai dengan zaman Sang Buddha, maka disebut dengan puja bakti. Puja bakti. Ya, puja bakti adalah tanda bersyukur, bersujud kepada guru junjungannya Sang Buddha, atau yang dikenal dengan Tiratana atau Triratna, yaitu kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, dilaksanakan bisa setiap hari. Ya. Umumnya adalah setiap malam minggu dan minggu, yaitu dia laksanakan di altar yang disebut dengan Dharmasala. Kita menghadap kepada altar sesuai dengan apa namanya, di mana ada altar. Itulah kami melaksanakan ibadah, bersujud, ya, membacakan parita suci. Kenapa harus di posisi altar itu? Oh iya, karena kebiasaan Buddha, kita mengagungkan guru Sang Buddha. Gitu. Jadi karena altar itu adalah ada salah satu yang diagungkan oleh Buddhis, ya, ini yang diagungkan oleh Buddhis gitu ya, maka Buddha itu dialtarkan. Ya, bukan disembah altarnya atau disembah patungnya, tapi kita menghargai, menghormati jasa-jasa beliau dengan cinta kasih dan kasih sayangnya serta kebijaksanaannya. Gitu. Ya, nah salah satu bentuk peribadatan yang dilakukan oleh umat Buddha itu ada yang namanya meditasi, ya, Romo. Iya, betul. Nah, itu mungkin salah satu alasan kenapa umat Buddha ini jarang sekali speak up, ya, Romo, ya. Jadi lebih sering bermeditasi. Apa yang dilakukan sih, Romo, saat meditasi? Meditasi itu adalah alat untuk menenangkan hati dan pikiran sesuai dengan konsentrasinya. Ya, karena meditasi itu bukan untuk kekuatan. Meditasi bukan untuk ngeblack orang lain, ya, magic orang lain, tapi menenangkan hati dan pikiran sebagai sumber inspirasi cinta kasih kepada semua makhluk. Bukan hanya manusia saja, tapi Buddhis adalah memandang bahwa semua makhluk perlu kita cintai dan kasih sayangi. Jadi sekali lagi, itulah Buddha mencapai penerangan sempurna karena hasil meditasi. Jadi meditasi itu adalah hasil konsentrasi pikiran untuk menenangkan jiwa, ya, sesuai dengan objek yang ditetapkan. Objek yang paling mudah yang biasa kita jalankan di wihara-wihara adalah objek pernapasan dan cinta kasih serta kasih sayang. Tapi objek yang lain boleh, ya, sesuai dengan objek apa yang mau kita pakai, gitu ya. Jadi artinya memang ajaran utama
dari Buddhis itu apapun yang kita lakukan kunci utamanya adalah cinta kasih itu ya Cinta Romo. kasih, betul. Apapun dalam hidup. Apapun dalam hidup ini, cinta kasih adalah number one. Itu di Buddhis ya. Iya. Karena dalam ajaran Sang Buddha yang pernah saya pelajari, bahwa metta adalah hasil yang tiada bandingnya. Ya, Buddha mencapai penerangan sempurna selain cinta kasihnya sangat besar, yang sangat luhur, ditunjang dengan meditasi yang luar biasa. Romo, Ya. saya terlahir dan sampai dengan detik ini, Ya. mudah-mudahan selamanya mengimani agama yang mayoritas, Romo. Ya. Sangat mayoritas. Baik. Nah, Romo sendiri sebagai pemuka agama umat yang minoritas, Ya. merasa kesulitan nggak sih Romo hidup di lautan umat lain gitu, Romo? Ya. Baik, terima kasih. Kalau saya tidak merasa kesulitan, ya, bahkan saya tinggal di tempat mayoritas. Ya. Ini perlu dicatat nih ya. Jadi saya tidak merasa tidak merasa sendiri, walaupun saya tinggalnya dikelilingi oleh umat yang mayoritas, tapi saya tunjukkan inilah keyakinan saya, inilah keyakinan yang saya yakini sebagai keyakinan lah, sebagai keyakinan ya, sebagai keyakinan yang saya yakini. Jadi saya tidak merasa terganggu, ya. Saya tunjukkan keyakinan yang saya yakini, dan saya tidak Sang Buddha itu, guru agung saya itu nggak boleh mengajak-ngajak orang lain untuk mengikuti keyakinan saya, gitu ya. Seperti Azmi sendiri ya, kan Muslim, ya jalankan kemusliminannya yang terbaik, gitu. Karena agama yang paling baik menurut Azmi kan agama yang diyakini. Betul, menurut Romo. saya juga saya yang benar, gitu ya. Itu saja sih. Jadi nggak merasa terganggu, saya juga nggak mengganggu mereka yang mayoritas, silahkan jalankan, dan mereka juga menghormati saya. Jadi artinya kalau semuanya dikembalikan kepada cinta kasih itu, maka kita akan damai ya, Betul, Romo. betul. Jadi tidak ada pikiran gimana caranya Romo bisa menambah umat Romo jumlahnya. Itu tidak menjadi satu hal yang tidak menjadi satu cita-cita ya, Romo. Enggak. Di Buddhis kan memang nggak boleh ya. Jadi tidak ada istilah untuk menambah, memaksa orang lain untuk mengikuti keyakinan. Apa yang Romo harapkan terhadap kehidupan bertoleransi antar umat beragama di Indonesia? Karena sampai dengan detik ini, Romo, sudah puluhan tahun Indonesia merdeka, kita masih sering sekali ribut soal toleransi. Yang saya harapkan, ya saya titipkan kepada semua unsur umat beragama, hargailah, hormatilah keyakinan, kepercayaan agama lain. Tanpa kita mempunyai pandangan yang luas keluar sana, maka kita akan mempunyai pandangan yang yang tidak diinginkan, gitu ya. Tapi mari kita sama-sama punya cara lah ya, masing-masing ya, punya cara masing-masing. Azmi punya cara toleransinya luar biasa, bisa tanya jawab gitu ya dengan non muslim gitu ya. Saya juga merasa senang. Maka begitu ada yang ngontek ya, sebisa saya ya. Jadi sekali lagi, mari toleransi kita junjung tinggi, kita pertontonkan dengan masyarakat banyak ya, untuk dijadikan sebagai simbol bangsa Indonesia penuh dengan toleransi. Ya. Romo, saya bahagia sekali, bangga sekali bisa berbincang langsung dengan Romo. Baik. Semoga obrolan kita bisa menjadi pembelajaran, bisa menjadi motivasi untuk banyak orang di luar sana, bahwa betapa pentingnya cinta kasih, betapa pentingnya toleransi. Karena pada akhirnya
dengan cinta kasih dan toleransi kita akan sama-sama hidup berbahagia ya Betul, Romo. betul, betul, betul. Romo sehat terus, mudah-mudahan bisa tetap memimpin umat Buddha dalam melakukan ibadah untuk kebaikan dan cinta kasih. Terima kasih. Saya pamit Romo, terima kasih banyak. Sama-sama.